Seluruh liturgi Jumat Agung berpusat pada salib Kristus. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, judul khotbah saya, salib dan di manakah kalian? Kita telah menyaksikan, kita mendengar, kita mengikuti kisah sengsara Yesus. Kita menyadari ada manusia yang begitu menderita untuk membebaskan sesamanya. Allah mengutus putranya agar manusia diselamatkan dari dosa, agar manusia tidak mengalami penderitaan yang berkepanjangan. Mungkin setiap dari kita pernah mengalami penderitaan dan mungkin saja intensitasnya berbeda-beda menyangkut penderitaan. Bahkan ketika orang yang menderita mungkin saja membuat dahinya berkerut, tangannya mengapal menahan rasa sakit, mulutnya gemetar hendak berteriak, "Tuhan, kenapa ini semua terjadi pada diri saya?" Itulah ketika kita berada dalam penderitaan. Bahkan kebanyakan orang-orang Katolik terkhususnya salah memandang salib. Orang melihat penderitaan dan kemalangan adalah salib. Jadi jika dia sakit, dia bilang itu salib. Ketika dia mabuk, lalu jatuh motor, dia bilang itu salib. Ketika dia putus cinta, dia bilang itu mungkin salib. Ketika dia kena musibah, tabah saja ini salib. Inilah bahasa orang Kristen tentang salib. Dan itu tepat salah. Salib dalam arti yang sebenarnya bukan soal penderitaan, bukan soal kemalangan yang diterima. Ataupun salib bukan sebuah musibah yang menimpa kita. Sebaliknya, salib adalah jalan keselamatan, jalan kemuliaan. Salib bukan akhir dari hidup Yesus, sebab sesudah salib segera disusul dengan kebangkitan yang mulia. Jadi ketika mabuk dan jatuh motor, jangan bilang ini mungkin saya punya salib. Bukan. Itu mungkin mati konyol, lebih tepatnya. Karena ketika kita berbicara soal salib, yang harus kita pahami adalah perjuangan menuju kemerdekaan. Suatu pergumulan untuk sampai pada tujuan yang mulia. Suatu pengorbanan demi kebaikan orang lain. Dengar ini. Suatu pengorbanan demi kebaikan untuk orang lain. Itulah salib. Sebab darah Yesus tercurah di salib untuk penebusan banyak orang. Karena itulah bagi kita orang Kristen, kita perlu berjuang bila kita mengalami penderitaan yang dalam arti ketidakadilan. Kita perlu membela dan mempertahankan hak-hak asasi manusia. Bahkan kita harus rela sengsara karena melakukan kebaikan, membela kebenaran, mempertahankan iman. Itulah salib.
Kalau kita berlari dari tanggung jawab, itu bukan salib. Kalau kita mengulangi perbuatan-perbuatan yang sama seperti para rasul, ketika Yesus diadili, mereka berlari semua. Bahkan ada yang mengkhianati Yesus ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Dia tidak membela kebenaran. Itu baru bukan salib. Salib harus sampai pada kebaikan. Salib harus sampai pada tujuan yang mulia, yaitu pengorbanan, bahkan harus menderita sengsara untuk kebaikan orang lain yang menderita. Itulah salib. Di balik peristiwa Jumat Agung yang tragis ini, ada seorang ibu yang hatinya hancur bersama dengan kematian putranya, yaitu Bunda Maria. Dikisahkan dia berdiri tepat di bawah kaki salib Yesus. Ia bukan hanya berdiri, ia mengikuti segala penderitaan, segala sengsara Yesus. Ketika Yesus diadili, dia hadir. Ketika Yesus dihukum mati, Bunda Maria hadir. Saat Yesus memanggul salib, Bunda Maria hadir. Bahkan dalam satu stasi, dalam jalan salib, ada perjumpaan yang mengagumkan antara Bunda Maria dan Tuhan Yesus. Kehadirannya itu yang paling penting. Apa yang kiranya dialami oleh Bunda Maria, mungkin dalam hatinya terpukul dan hancur karena melihat anaknya sendiri mengalami hal itu. Atau mungkin juga logika manusia. Logika manusia itu biasanya begini. Mungkin dalam hati Maria, Bunda Maria mengatakan bilang begini harusnya. Anakku, harusnya engkau menggunakan kuasamu untuk bebas dari penderitaan dan menghukum mereka yang menyalibkanmu. Itu mungkin logika manusia. Tetapi yang sebenarnya Bunda Maria mengetahui ini adalah misteri Allah. Karena itu di dalam hatinya ia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu, sebab sabdamu adalah kebenaran. Di sini Bunda Maria justru meneguhkan Yesus. Dengan apa? Dengan kehadirannya. Saya berpikir Bunda Maria akan mengatakan demikian. Nah, engkau sangat menderita memanggul salibmu. Engkau sangat kesakitan karena dipukul algojo dan sengsara. Tetapi engkau bersuka cita karena kehendak untuk menyelamatkan manusia. Inilah jalan untuk melakukan kehendak Allah, menyelamatkan manusia. Teruslah panggul salibmu, dan aku selalu hadir dan besertamu. Dan itulah yang dikatakan Maria. Terkadang logika manusia itu berbeda dengan logika Tuhan. Dan kita bisa melihat bagaimana Bunda Maria memberi contoh yang bagus. Dan juga murid yang dikasihinya. Yaitu siapa? Murid yang dikasihi Tuhan. Yohanes. Bersama Bunda Maria yang menyaksikan anaknya sengsara.
Mari kita merenung bagaimana perjalanan hidup kita, bagaimana kehidupan kita dalam keluarga maupun di tempat kerja kita masing-masing. Mungkin dalam keluarga kita menyaksikan anak-anak kita yang tidak sesuai dengan harapan kita atau tidak sesuai dengan impian kita. Mungkin mereka terlalu nakal. Mungkin juga mereka tidak menghormati orang tua. Mungkin karena memilih jalan lain, mereka mengecewakan orang tua. Mungkin karena sakit penyakit. Mungkin juga menyakiti hati orang tua. Mungkin juga ada orang yang belum menikah dan orang tua juga cemas. Mungkin juga ada orang tua yang belum dikarunia anak pun merasa cemas dan menganggap itu menderita. Mungkin ada orang yang belum dapat pekerjaan dan mereka mengatakan itu penderitaan, itu salib. Mungkin ada yang didakwa, mungkin ada yang sedang terlibat dalam kejahatan, ada dalam penjara, mungkin ada pula yang kecanduan obat-obatan maupun minuman keras. Dan orang-orang yang mengasihinya merasa menderita, terutama orang tua. Tapi ingatlah, itu bukan salib. Salib harus membawa sampai kemuliaan. Sebab jika anakmu sedang menderita karena membela kebenaran, itulah salib. Sebab jika anakmu berjuang keras untuk mempertahankan hak-hak asasi manusia, mempertahankan imannya, itulah salib. Akhir-akhir ini banyak orang mulai menyalahkan Tuhan, mulai mengkambing hitamkan Tuhan karena penderitaannya. Dia bilang, Tuhan, salib ini terlalu berat untuk saya. Sudah lama lagi saya lempar sudah ini salib. Tetapi yang sesungguhnya yang dimaksudkan dengan salib adalah bagaimana kita berjuang, bangkit, dan pada akhirnya mengalahkan segala penderitaan itu. Hidup harus diberi makna. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Bunda Maria ketika menyaksikan putranya, bagaimana dia mengalami penderitaan. Dia hadir bersama dari ketika Yesus sementara diadili, dia hadir. Ketika Yesus dipukuli, dia hadir. Hadir untuk apa? Untuk menguatkan. Sampai pada akhirnya Yesus yang tersalib, ia mengatakan, sudah selesai, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Dan Bunda Maria tepat hadir di bawah kaki Yesus. Pertanyaannya untuk kita, di manakah kita? Di manakah kita saat Yesus bergantung di atas kayu salib? Di manakah kita ketika Yesus turun ke dunia melakukan hal-hal baik? Di manakah kita ketika kita melihat orang-orang yang terluka,
orang-orang yang menderita? Apakah kita berlari seperti para murid yang berlari meninggalkan Yesus ketika Yesus diadili? Atau kita setia berdiri dekat kaki Yesus seperti murid yang dikasihi Tuhan, yaitu Yohanes, dan di samping karya penyelamatan seperti Bunda Maria? Marilah kita sekalian memaknai salib Kristus ini dengan posisi kita masing-masing. Semoga amin.